Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Juniati, NIM 289290095 dari Prodi Manajemen kelas reguler plus Universitas Pancasila Bekasi. Hari ini saya akan membawakan materi untuk memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah Digital Business. Materi yang akan kita bahas yakni perdagangan elektronik. Yang pertama, kita analisis pasar online dulu. Seiring perkembangan teknologi yang pesat, saat ini tidak dapat dimungkiri persaingan dalam bisnis digital sangatlah ketat. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan analisis yang baik agar bisnis yang dijalankan tetap eksis dan bertumbuh. Berpikir analitis itu suatu bentuk pemikiran yang reflektif dengan menekankan pemikiran tentang apa yang harus dipercaya dan dilakukan untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Tidak semua orang memiliki pemikiran analisa dengan baik, walaupun mereka sama-sama memiliki otak untuk berpikir. Orang yang memiliki kemampuan berpikir analitis dengan baik akan memiliki kepribadian yang baik juga. Sedangkan analisa pasar adalah suatu kegiatan penganalisian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisa pasar ini menjadi hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan fondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Dilihat dari geliat bisnis meliputi nilai pangsa pasar dan putaran investasi, ada beberapa sektor digital yang tumbuh signifikan di Indonesia. Salah satunya merujuk pada hasil riset Google dan termasuk pada tahun ini, 4 sektor faktor utama yang mendominasi adalah e-commerce, online travel, online media, dan ride hailing. Selain 4 di atas, sektor lain juga turut tumbuh. Salah satu yang menggeliat adalah fintech. Saat ini, landscape e-commerce di Indonesia didominasi oleh 4 pemain besar, yakni Bukalapak, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Pembeda antara e-commerce dan online marketplace pun semakin melebur. Sementara itu, di luar 4 pemain tersebut, masih banyak platform lain yang juga terus memperkuat keberadaannya. Sebut saja Blibli, Bineka, Matahari Mall, dan lain-lain. Pemain dengan segmen khusus seperti Sellstock, Hijau, Berrybenka, dan lain-lain juga masih memiliki pangsa pasar. Belum lagi di segmen khusus seperti B2B, ada BC, dan MBIS, dan lain-lain. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa e-commerce akan menjadi bisnis digital yang paling berpengaruh dalam beberapa tahun mendatang. Per tahun 2012, nilai pangsa pasar e-commerce di Indonesia adalah mencapai 18 miliar dolar, terbesar di regional. Menjelang akhir tahun, di tengah hajatan akbar e-commerce, beberapa lembaga survei merilis laporan terkait popularitas layanan e-commerce. Salah satunya Marketplace. Mereka mengatakan bahwa saat ini Shopee berada di urutan pertama, bersaing ketat dengan Tokopedia. Sebelumnya di kuartal kedua, Daily Social juga pernah melakukan survei popularitas layanan e-commerce, menempatkan Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak di urutan teratas. Nah, selanjutnya ada lokasi perdagangan online. Yang pertama ini Google My Business. Google My Business merupakan platform dari Google yang memungkinkan Anda dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Seperti yang kita ketahui, setiap orang setiap harinya mencari kebutuhannya di Google. Dengan menggunakan Google My Business, bisnis Anda dapat diketahui oleh banyak orang. Salah satu fitur utama dari Google My Business adalah Google Maps. Jika bisnis Anda relevan dengan yang dicari orang di Google Maps, informasi bisnis Anda akan muncul di hasil pencarian. Dengan begitu, bisnis Anda berpeluang dikunjungi oleh banyak orang. Yang kedua yaitu Zomato. Zomato merupakan situs yang sering digunakan untuk mencari ulasan restoran, kafe, atau tempat makan lainnya. Informasi yang ditampilkan berupa nama tempat, alamat, peta lokasi dengan Google Maps, kontak, menu, bahkan acara apa saja yang diadakan di lokasi tersebut. Dan yang ketiga ada Facebook. Facebook bisa digunakan sebagai tempat promosi bisnis online gratis.
Jadi Anda bisa memanfaatkannya untuk mempromosikan produk jenis apa saja. Tak perlu khawatir sempit peminat, Facebook menyediakan tools yang didesain untuk memudahkan Anda mempromosikan produk sesuai target bisnis. Yang keempat, yakni ada Instagram. Instagram juga merupakan sosial media yang dapat dijadikan tempat promosi bisnis online yang menguntungkan. Terlebih, Instagram memiliki jumlah pengguna terbesar setelah Facebook. Di Instagram, Anda bisa mempromosikan produk melalui fitur Instagram Stories atau Feed. Tak hanya itu, Instagram juga menyediakan fitur Instagram Ads untuk mengajak pengguna mengunjungi akun atau website Anda. Cara lainnya, Anda juga bisa bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan dan memberikan review positif mengenai brand Anda. Nah, selanjutnya ada bisnis model perdagangan secara elektronik. Yang pertama yaitu model bisnis e-commerce B2B atau business to business. Konsumen yang berada dalam model bisnis B2B ini belum tentu merupakan konsumen end user dari barang atau layanan yang dibelinya. Mereka bisa saja adalah reseller yang lalu akan menjualnya pada konsumen lain. Oleh karena itu, model bisnis B2B ini cenderung mempunyai siklus penjualan yang lebih panjang. Namun, model bisnis jenis B2B ini memiliki kelebihan dari tingkat penjualan serta loyalitas pelanggannya yang tinggi. Perusahaan yang bergerak dengan model bisnis ini biasanya akan menawarkan produknya dalam bentuk inventarisasi perusahaan, seperti alat pabrik, alat kantor, dan perlengkapan industri lainnya. Yang kedua yaitu model bisnis e-commerce atau B2C, business to consumer. B2C merupakan model bisnis e-commerce yang paling banyak ditemui di Indonesia. Mereka akan menjual produknya pada konsumen end user. Mereka yang bergerak dengan model bisnis ini akan menawarkan produk dan layanan yang sangat beragam, mulai dari kebutuhan primer hingga tersier. Nah, yang ketiga ada model bisnis e-commerce C2C, yaitu consumer to consumer. Ciri dari model bisnis C2C adalah jual beli barang antar konsumen. Para pelaku bisnis ini biasanya akan bergantung pada situs iklan, marketplace, dan forum-forum terkenal untuk memasarkan barangnya. Model bisnis ini banyak memiliki peminat karena siklus bisnisnya yang cenderung lebih pendek. Nah, yang keempat yaitu model bisnis e-commerce C2B, consumer to business. C2B merupakan model bisnis yang dilakukan oleh konsumen ke pihak perusahaan. Berbeda dengan C2C yang menawarkan produk dagangan, C2B pada umumnya menawarkan jasanya kepada konsumen. Selain itu, mereka juga berstatus sebagai freelance, termasuk dalam kategori bisnis ini. Mereka yang bergerak dalam bisnis C2B akan memasarkan keahliannya dengan memanfaatkan website. Nah, selanjutnya ada metode operasi dalam bisnis e-commerce. Yang pertama yaitu shipping. Shipping merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam perdagangan online. Untuk menyerahkan pada pihak konsumen, Anda harus mengemas dan memberikan produk tersebut pada penyedia jasa pengiriman yang sudah ditentukan. Jadi kita sebagai produsen hanya memproduksi barang saja. Nah, yang kedua yaitu dropshipping. Dropshipping ini perlu memasarkan dan menjual produk Anda secara mandiri. Namun, barang Anda pasarkan tersebut dibuat dan juga disimpan oleh orang lain. Selain itu, para produsen juga akan lebih bertanggung jawab dalam mengemas dan mengirimkan pesanan yang dilakukan oleh dropshipper. Hal yang lebih menariknya lagi, Anda bisa mendapatkan 100% keuntungan dari penjualan. Namun, cara ini akan mengharuskan Anda untuk bergabung dalam suatu komunitas dropshipper tertentu. Yang ketiga ada wholesale. Metode penjualan ini dilakukan secara grosir, artinya produk hanya akan ditawarkan dalam jumlah yang banyak. Namun dengan harga satuan yang lebih rendah, bisnis ini dilakukan dalam metode pada umumnya menggunakan model bisnis e-commerce B2B. Tapi banyak juga yang dari mereka menjualnya pada konsumen awal. Yang keempat ada D2C, Direct to Consumer. Metode ini dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan dagangannya sendiri. Kondisi ini akan memberikan tantangan yang berbeda untuk para pelaku metode bisnis D2C, terlebih lagi untuk yang baru berbisnis.
Nah, yang kelima ada private labeling. Anda bisa membuat kontrak dengan perusahaan manufaktur untuk memproduksikan produk Anda. Walaupun begitu, bisnis Anda lah yang menjual dan mendistribusikan produk tersebut. Kondisi inilah yang disebut dengan private labeling. Metode bisnis ini adalah salah satu metode bisnis yang cocok untuk Anda yang belum memiliki modal besar untuk produksi sendiri. Yang keenam ada white labeling. White labeling tidak membuat perjanjian kontrak pada produsen lain untuk memproduksi barang Anda. Namun, Anda bekerja sama dengan perusahaan yang menawarkan metode white labeling untuk satu atau lebih produknya. Lalu Anda sendirilah yang mendesain kemasan dan juga brand dari produk tersebut sebelum dipasarkan. Cara ini bisa Anda gunakan untuk memulai bisnis dengan modal yang tidak terlalu besar, namun Anda harus lebih pintar dalam memilih jenis produk dan perusahaan yang menawarkan produk Anda. Selanjutnya ada yang ketujuh, yaitu subscription atau langganan. Subscription merupakan suatu metode di mana suatu bisnis memperjualkan layanan berlangganan pada produknya. Nantinya konsumen akan mendapatkan berbagai jenis produk tertentu dalam kurun waktu tertentu juga. Bisnis yang menggunakan metode ini umumnya memiliki penghasilan yang lebih konstan karena menyerupai langganan berlangganan. Nah, selanjutnya ada perusahaan online startup. Di Indonesia sendiri, perusahaan online startup itu sangat banyak dan berbagai macam bidang. Yang pertama, kita beri contoh saja perusahaan startup di bidang keuangan. Contohnya yang pertama yaitu Bareksa. Startup di bawah naungan PT Bareksa Portal Investasi ini merupakan portal yang membantu masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di reksadana secara online melalui aplikasi atau laman resminya. Nah, yang kedua yaitu ada Dana. Dana adalah aplikasi dompet digital yang dirancang untuk dapat melakukan transaksi digital hanya dengan melakukan scan barcode pada merchant tertentu. Nah, selanjutnya ada daftar perusahaan startup di bidang asuransi. Kita hanya mengambil contoh dua saja. Yang pertama yaitu Koala. Koala adalah perusahaan startup asuransi di Indonesia yang pertama berada di bawah naungan PT Mitra Jasa Pratama Insurance Broker. Startup yang dikenal dengan nama Koala ini menyediakan berbagai produk asuransi yang dapat dibeli secara online. Nah, yang kedua yaitu Lifepol. Perusahaan asuransi Lifepol menyediakan produk asuransi secara lebih lengkap, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil, maupun asuransi lainnya. Nah, yang terakhir ya ini ada daftar perusahaan startup di bidang marketplace. Yang pertama yaitu OLX. OLX termasuk perusahaan startup marketplace yang menjadi pelopor di Indonesia. OLX merupakan situs jual beli online yang memiliki jaringan global sehingga barang-barang yang ditemukan di sini bisa berasal dari berbagai negara di dunia. Nah, yang kedua yaitu ada Tokopedia. Perusahaan startup marketplace dengan warna hijau ini merupakan salah satu marketplace yang terkenal di Indonesia. Dari sejak berdirinya startup ini hingga sekarang, Tokopedia telah beroperasi secara sukses bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara wilayah Asia Tenggara. Nah, yang ketiga ya ini ada Bukalapak. Daftar perusahaan startup di Indonesia berikutnya yang tidak kalah populer di Indonesia adalah Bukalapak. Startup ini menyediakan layanan jual beli online yang terhubung dengan berbagai toko online dan pembeli online dari seluruh Indonesia. Nah, yang keempat ini ada Shopee. Marketplace dengan warna oranye ini sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia. Situs marketplace ini juga berkantor di Singapura dan menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli online untuk bertransaksi. Startup ini merupakan salah satu marketplace yang paling banyak digandrungi masyarakat dari berbagai kalangan.